Aceh, hikayat itu ditulis dalam bentuk puisi. Dan tadi puisi-puisi, termasuk puisi-puisi, bukan puisi litani, tetapi puisi-puisi etik telah disampaikan dengan hebat oleh Ketua Wilayah Tengku Amri tadi. Puisi-puisi hikayat bagaimana P3 di masa-masa yang begitu sulit dan sukses berhasil mengantarkan 2 orang anggota DPR RI, mana beliau, Pak Akbar Idris dan Eliza. Mana itu ya. Terima kasih atas nama Partai Persatuan Pembangunan. Ketika suara P3 di tempat lain itu meluncur turun, tetapi di Aceh justru terbalik. Jadi janganlah saya dibacakan puisi-puisi pemberani seperti Ustadz Amri tadi, karena kami juga pandai untuk menyatakan hormat atas lelah yang telah dicapainya. Dan hari ini seperti tadi Pak Gubernur sampaikan, Aceh termasuk yang di atas 200 perharinya, dan mudah-mudahan bisa turun. Saya nukilkan sedikit saja karena ada varian-varian yang penting harus diwaspadai, tetapi di Aceh memang belum ada. Varian B117 itu dari Inggris, kemudian varian B1351 dari Afrika Selatan, kemudian varian B1617 itu dari India. Kecepatan dari virus ini luar biasa, dan dalam waktu 3 jam itu dengan cepat bisa merebut wilayah paru-paru kita, sehingga harus penting sekali untuk pertolongan pertamanya. Jadi saya dengan cerita ini ingin menyapa Kabinda Aceh yang pasti punya data yang lengkap terkait ini, karena Kabinda mungkin urusannya bukan lagi yang biasa-biasa, tapi termasuk COVID. Sepengetahuan saya seperti itu. Jadi terima kasih atas kehadirannya, dan juga yang mewakili dari Pangdam, dan juga yang mewakili dari Kejaksaan Tinggi. Saya lanjutkan. Merawat persatuan dengan pembangunan, itu tema besar kami sepanjang tahun hingga menjemput pemilu di 2020. Mengapa tema itu kami kenalkan kembali? Mengapa tema itu kami sampaikan? Banyak alasan, banyak argumentasi, tetapi setidak-tidaknya dari diksi merawat persatuan dengan pembangunan, itu diksi yang sebenarnya jelas centang perentangnya. Dan sebenarnya kami ingin mengajak tidak saja kader-kader di Partai Persatuan Pembangunan, tapi seluruh kader-kader bangsa, bahwa merawat persatuan dengan pembangunan itu adalah sebuah keniscayaan yang memang menjadi
sebuah mandat dari negara ini kepada kita semua. Tidaklah mungkin orang yang lapar, yang tidak memperoleh pekerjaan, yang tidak mendapatkan senggolan kenikmatan pembangunan diajak untuk bersatu. Tidak mungkin. Mereka adalah juga membutuhkan relasi-relasi terhadap pembangunan itu, dan dengan sendirinya pada saat yang sama tentu kita akan pelihara persatuan. Karenanya Partai Persatuan Pembangunan mengajak kita semua tak terkecuali, penting sekali diksi merawat persatuan dengan pembangunan ini bagi memperkuat. Karena kita ingat pada waktu pemilu 2014-2019 khususnya ketika pemilihan presiden, tadi seperti diceritakan oleh Ketua Amri, tiba-tiba masyarakat kita itu seperti terbelah, dan bahkan ada yang sampai hari ini belum move on. Pakai istilah milenial sekarang, belum move on. Padahal semuanya sudah berjalan, sudah seperti layaknya tidak terjadi sesuatu. Karenanya dengan pelajaran yang luar biasa yang kita peroleh dalam 2 pemilu terakhir ini, kita berharap pemilu yang akan datang tidak meninggalkan jejak-jejak yang sama. Itulah sebabnya mengapa sejak awal kami mengingatkan semua merawat persatuan dengan pembangunan. Dengan demikian, seluruh kerja-kerja politik itu, kerja-kerja yang diterjemahkan dalam kerja-kerja elektoral itu, haruslah juga kerja-kerja pembangunan. Atau dengan kata lain, kerja-kerja pembangunan harusnya dihargai juga sebagai bagian dari kerja-kerja elektoral. Contoh, istri saya ini anggota DPR. Beliau di Dapil Jabar 10 ya? 11. Sengaja supaya suaranya kuat. Jadi Jabar 11. Di Jabar 11 pada pemilu 2014 beliau memperoleh suara bertengger nomor 1 ya, di antara calon-calon secara individual di dapil itu. Pada pemilu 2019 alhamdulillah tetap terpilih, tetapi rankingnya turun ke nomor 7. Di sana ada 11 kursi Pak Gubernur. 11 ya? 10 kursi. Berapa 10 kan? 10 kursi. Jadi memang dapil 11 kursinya 10. Tadi saya bilang dapil 10 kursinya 11. Supaya ada suara dari beliau keluar. Jadi selama beliau menjadi anggota DPR, termasuk menjadi wakil ketua Komisi 5, sebelumnya belum wakil ketua, jadi anggota di Komisi 5, meneruskan Pak Gubernur di sana, mendorong kerja-kerja pembangunan di dapilnya, ya, yang tadinya tidak ada bandara komersil menjadi ada bandara komersil, karena memang ada kebutuhan, termasuk beliau sendiri punya kebutuhan. Kalau biasanya lewat darat jauhnya minta ampun, 11 jam, 7 jam paling cepat, 6 jam gitu. Kalau naik pesawat 45 menit sampai. Mensosialisasikan, mendorong agar imunisasi dasar lengkap
di Aceh ini naik. Angka stunting di sini berapa, Pak? Tinggi, Pak. Baru 20. Nah, ada hubungannya imunisasi dasar lengkap itu dengan stunting. Bayi-bayi hingga berumur 2 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi pada saatnya, itu peluang untuk terkena stunting itu 1,78 kali atau hampir 2 kali. Jadi penting sekali untuk mensosialisasikan 6 imunisasi itu. Ada ibu-ibu yang tahu imunisasi 6 itu? Ada ibu-ibu sini, ada yang tahu nggak? Yang punya anak atau punya cucu atau bapak-bapak, tahu nggak? Kalau ada yang tahu dan benar, saya kasih sepeda. Apa? polio, DPT, campak, dan hepatitis. Terus baru 5. Sama Baru 5. Hampir dapat sepeda. Ini dapat sepeda, tapi ini baru pancalnya aja nih. Sudah bagus itu, sudah bagus sekali. Yang keenam itu PCV, pneumonia fokus vaksin, untuk mencegah terjadinya ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Jadi silakan kader-kader P3 di Aceh, Teguh, kita lewat masjid-masjid, kita sampaikan, boleh lihat di Google, di YouTube soal imunisasi ini, sampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan karena kader-kader P3, maka imunisasi dasar lengkap IDL di Aceh ini meningkat. Kalau dia meningkat, insya Allah kita lihat 5 tahun ke depan, 3 tahun, 4 tahun, stuntingnya pasti akan turun. Itu kerja-kerja pembangunan yang bisa dikerjakan oleh oleh kader-kader. Yang kedua, saya juga ingin berbagi, Pak Gubernur, ini untuk Pak Gubernur, oleh saya. Pak Gub, Aceh itu Pak Gub, alhamdulillah sudah lolos masuk di middle income. Jadi kita kan sekarang mau masuk ke lewat dari middle income. Kita ini terjebak di dalam middle income. Nah, hari ini Aceh itu masih di lower middle income. Kira-kira PDRB per kapitanya sekitar 2.300 per 2.200. Berapa Pak Nurlif ya biasanya hafal dengan angka? 2.300. 2.300. Rata-rata nasional sekitar 4.000, Pak. Kalau kita ingin sekarang naik di upper middle income. Upper middle income itu sudah di atas 4.000-an. Nanti biar masuk mendekati, memang baru sekitar 5 provinsi yang sudah masuk di atas 4.000-an. Tetapi menurut saya Pak Gub, kalau saya lihat di sini angka kemiskinan tidak terlalu tinggi. Tingginya berapa, Pak? 15,9. Iya, maksud saya 15,9 dibandingkan di tempat lain kemarin misalnya. Ya saya maaf kalau saya bandingkan dengan Papua. Papua itu kan 26, ya kan. 15 itu kalau 10 tahun yang lalu di Aceh sini, 15 tahun yang lalu itu kira-kira 27 kalau nggak salah. 27 ya, hampir 28. Sekarang turun ke 15-12. Nah, kan dalam waktu yang relatif cepat,
dibandingkan di Papua. Jadi kalau kita lihat juga dengan saya sama-sama Pak Nurlif ini bikin undang-undang Otsus Aceh, kemudian ada dana Otsus. Nah, ini pengalaman dengan dana Otsus di Papua, Pak. Dana Otsus di Papua itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena cara penggunaannya yang tidak disupervisi dan kemudian pengalokasiannya itu tidak sesuai dengan undang-undang. Dana Otsus itu di Papua diminta 30% dari dana Otsus itu ke pendidikan, 15% ke kesehatan. Tetapi yang terjadi hanya 4,36% ke pendidikan, kemudian di kesehatan cuma 7, sekian persen. Jadi memang yang lain dana Otsus dipakai untuk infrastruktur. Beda dengan bukan 20% dari APBD, Pak, tetapi dari dana Otsus. Nah, saya di Pak Nurlif kan dana Otsus Aceh kan juga sudah tinggal beberapa tahun ke depan, ya kan? Efektivitasnya kan juga harus dilihat lagi, Pak. Kita mulai berhitung dan kalau tidak salah juga ada, tapi di sini belum dapat, Pak, dana tambahan infrastruktur GTI belum. Nah, mungkin kalau itu, Pak, ya dalam rangka seperti ini itu kita bisa bicarakan, bisa kita desain. Karena dengan demikian maka supaya efektivitas dari dana Otsus itu menjadi benar-benar sesuai dengan program yang ada di dalam undang-undang Otsus itu. Sayangnya Pak Gubernur tinggal tahun depan ya. Jangan kembali ke DPR, Pak. Maju lagi, Pak. Kalau Pak Gubernurnya maju lagi boleh nggak? Tapi kayaknya nggak keras itu. Setuju kali Pak? Nggak ada setuju? Setuju? Setuju Pak kalau katanya Bapak loncat ikut Tengku Amri, iya. Tapi gubernurnya dari P3 Bapak. Oh, jadi Pak Nova Irian Syah ini harus P3 dulu. Dihijaukan. Oh, dihijaukan. Dengan senang hati, Pak. Dengan senang hati. Jadi beliau nanti akan kampanye untuk P3 pada tahun 2024. Jadi saya bersyukur karena beliau akhirnya mau kembali ke rumahnya. Ya, jadi itu yang lain Pak Gub, sesuai waktu saya bicara di sini mengenai terkait dengan Kota Banda Aceh, mengenai jembatan, mengenai ini, insya Allah semuanya sudah jalan. Saya bayar janji saya, ya Pak. Jadi saya insya Allah kesini tidak berutang. Saya sudah sampaikan, saya sudah tunaikan apa yang diharapkan. Mudah-mudahan lebihnya kita bisa bicarakan demi kebahagiaan untuk masyarakat Aceh. Insya Allah Partai Persatuan Pembangunan senantiasa ada karena merawat persatuan dengan pembangunan berlaku tentu mutlak di Aceh. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu musta'an. Dan bila bisa pilih hak diingatkan sama beliau. Fastabul bil khairat, ya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah wilayah Partai Persatuan Pembangunan yang ke-9. Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh. Saya belum mau masuk koma dulu. Saya kok mau mengundang Kiai Mustafa Akhil Siraj